atau ini juga pengampuan untuk pameran yang berbasis Mandalika. Nyedak ison. Nyedak ison. Nyedak ison. Tugas saya direkam, Pak. Jalur tugas. Lah makana. Di Fakultas di jurusan merekam suaranya iki ya. Jadi memang spirit itu yang salah satu cikal bakal lahirnya pameran ini. Tetapi buat saya ketika disodori pameran ini, saya kemudian merasa ingin menggali lebih dalam lagi apa kabar sesungguhnya kreologan di konstelasi seluruh kita. Dan para seniman-seniman terlibat ini sebagian besar adalah para akademisi, dan juga ada Ibu Diani juga yang juga seorang peneliti. Dan boleh saya memanggil satu demi satu untuk bisa kita bersama untuk maju ke depan. Ada Ibu Alfi Diani, saya panggil secara alfabetik. Ibu Alfi monggo ke depan. Kemudian Bapak Budi Hartono bisa ke depan, Pak. Kemudian ada Mbak Diani Handrianto. Kemudian Ibu Ani barangkali boleh mewakili. Di pameran ini kami menghadirkan Anumerta Seniman, seorang yang sudah mungkin Ibu Bapak dikenal sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam bidang tanah liat. Dan beliau itu sesungguhnya juga pernah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan kreologan di isi. Dan terakhir, tentu saja yang akan membersamai kita dan menjadi salah satu jantung dari acara ini adalah Ibu Viviana Irawan. Monggo kita silakan maju ke depan. Dan kami merasa perhelatan sekarang ini akan berlangsung 1 bulan. Itu kira-kira ingin memiliki tujuan agar apa kabar logam ini bisa menjadi update kita untuk melihat kekaryaan mereka yang mendekati dengan berbagai cara. Ada yang mendekatinya dengan perspektif desain, kemudian ada yang mendekatinya dengan perspektif kepatungan, sculptural, terus kemudian ada yang mendekati dengan pendekatan objek. Kira-kira kalau saya membuat perkiraan 3 perspektif itu yang akan bisa kita lihat. Ada yang benar-benar fungsional sebagai jewelry atau perhiasan, ada yang ditempatkannya sebagai patung, gitu, sebagai objek seni. Nah, tentu kita ingin lepas dari bayang-bayang yang seringkali menginorkan kriya yang kami pernah catat di tulisannya Sanito Yudiman ya, dalam satu bukunya yang ada hierarki antara seni murni dan kriya. Tapi saya kira di dalam kekaryaan mereka kita bisa lihat bahwa keluhuran itu terjadi. Oleh karena itu kami memberanikan diri, tema dari pameran ini adalah logam dalam perubahan, metal in flux. Dan karena salah satu core dalam kekaryaan mereka adalah bagaimana tradisi itu selalu dikembangkan, selalu di-challenge, maka kemudian dari pameran ini adalah bagaimana inovasi yang berangkat dari tradisi itu dijalankan dalam praktik mereka. Saya merasa selebihnya nanti bisa kita simak di dalam katalog dan ruang pamer, karena saya percaya menikmati karya itu juga meminjam pernah diajarkan oleh Pak Nabi adalah
pengalaman penikmatan itu sendiri yang tidak kalah penting selain juga amal. Saya kira untuk sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan sebagai kurator, dan saya ikut senang menjadi bagian dari kegembiraan kita bersama, terutama dalam peringatan pameran yang menurut saya sangat-sangat langka. Sudah lama kita tidak pernah mendengar kabar pameran Kriya Logam. Mudah-mudahan ini akan menjadi trigger buat yang lain untuk membuat pameran yang berangkat dari materialitas logam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sujud dan para seniman. Luar biasa sekali. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan yang paling meriah lagi. Mungkin untuk Pak Sujud dan para seniman diperkenalkan untuk kembali. Luar biasa sekali, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Suwarno Wisetrotomo selaku host dan yang juga membersamai pameran. Untuk Pak Warno, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para tamu yang luar biasa, selamat sore, selamat datang. Sugeng rawuh teman-teman sekalian, Prof. Pratik, Prof. Nardi, sahabat-sahabat saya dari ISI semuanya, Mas Budoyo, tentu Mas Gari Nugroho yang sore ini sudah hadir. Kalau dalam undangan di kampung atau di antar teman itu sebetulnya nama saya itu paling bawah, kemudian turut mengundang. Nah, gitu. Jadi posisinya begitu. Jadi tidak membayangkan harus pidato sebetulnya. Paling sebenarnya tadi di depan satu-satu saya sapa gitu, tapi nggak sempat. Karena Mas Garin terlalu panjang ditemani. Nah, kondisi Mas Garin itu terlalu intim dengan Tuhan. Nah, lalu Tuhan mengajak bercanda. Sekian minggu yang lalu berguru sebetulnya Tuhan dengan Mas Garin. Lalu karena kalau diperingatkan secara serius nggak mau. Rada-rada audis gitu kan. Karena memperingatkannya harus istirahat beberapa minggu. Seperti yang kita tahu, jadi kakinya diselentik Tuhan. Tapi kita berdoa untuk segera sembuh, segera bugar dan kembali seperti aktivitas biasa. Teman-teman sekalian, pengantar Mas Yusuf sudah sangat jelas, sudah sangat bisa kita pahami. Pameran ini seksi. Saya setuju sudah lama tidak mendengar logam menjadi percakapan bagian jerupa kita, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan begini, seni kriya itu menanggung situasi naik turun cara publik memandang. Jadi saya agak berkak-berkuk untuk berterus terang ya. Tapi saya akan mengatakan seni kriya terlanjur menyandang stigma bahwa seolah-olah dia semata-mata perkara keterampilan. Lalu kedua, ada aroma terkooptasi oleh industri semata-mata. Dan menurut saya jika ada kesan seperti itu luput adanya. Sejak awal saya orang yang mengaku menolak stigma itu sejak awal. Saya pernah mengatakan kriya adalah seni bagian dari seni rupa Indonesia yang punya tabungan terbesar, itu seni kriya. Saya pernah mengatakan di kelas, bunganya aja belum diambil. Jadi pokoknya utuh kan gitu. Jadi bunga potensinya belum diambil, pokoknya apa lagi. Jadi sumber kekayaan inspirasi kriya itu sungguh tanpa tepi sebetulnya. Bayangkan seni lukis, bayangkan seni patung, bayangkan grafis. Lukis dari awal sampai akhir, jika tidak di tangan seniman yang penuh perlawanan, dia akan itu lagi, kira-kira gitu. Patung sama, grafis sama, kriya sebetulnya punya ruang itu. Nah, teman-teman berlima kali ini dikomandani Mbak Ira, karena akan merayakan Hari Merdeka Mbak Ira.
Anda sebentar lagi terbebas dari BKD, dari SKP, dari kita beri tepuk tangan untuk Mbak Ira. Ini situasi paling merdeka itu pensiun dari, artinya tidak perlu cepat-cepat mandi pagi gitu kan Mbak Ira ya. Oke. Lalu ada Mbak Alfi, lalu ada Mbak Diani, Mas Budi dan Mas Timbul almarhum. Saya kira Mas Timbul sungguh menjadi pelopor bagaimana Kria dengan kemototannya. Saya senang sekali dengan Mas Timbul karena keras kepala, ngotot, nggak peduli, tak aja gitu, dan saya kira legasinya pantas kita kenang dengan baik. Saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman berlima. Mas Timbul kita doakan semakin bahagia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Mbak Ira semakin bahagia, semakin berkarya banyak. Mbak Diani, Mas Budi dan Mbak Alfi, awas kalau hanya kali ini berpameran, kalau tidak merancang lagi dan tidak pameran tunggal di waktu-waktu yang akan depan. Kita tagih bersama Mas Sujud. Mas Nardi saksi, jadi Mas Nardi kalau nagih itu biasanya jelekip gitu, jadi saya senang kalau ditagih Mas Nardi itu. Sekali lagi saya atas nama turut mengundang tadi, sekali mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sungguh memberi makna yang penting. Mas Garin Nugroho, terima kasih. Kehadiran Mas Garin sangat penting karena akan memberi stabilo pada peristiwa ini. Bisa merah, bisa biru, tapi stabilo pokoknya. Dan ini penting untuk Kria hari ini dan ke depan dan seterusnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kamu. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Pak Warno untuk sambutannya. Jadi pameran ini adalah pameran yang spesial karena kita mendengarkan kembali pameran mengenai Kria yang mungkin sudah lama tidak kita dengar, dan kita akan menunggu lagi pameran-pameran selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Titiana Irawan untuk maju ke depan memberikan sambutan untuk Ibu Ira. Waktu tepat dipersilakan. Sejahtera untuk semua. Terima kasih atas kehadiran dan apresiasi semua yang hadir, dan mungkin ada beberapa teman juga yang belum sempat hadir pada sore hari ini. Saya sebetulnya bingung ya, saya mau ngomong apa gitu. Pameran ini direncanakan sudah setahun yang lalu, digagas oleh semuanya mantan mahasiswa saya. Jadi saya terima kasih sekali dengan Diani yang support saya terus, kemudian Pak Budi, Bu Alfi, juga almarhum yang sebetulnya almarhum dulu gini, Bu ayo ambil S3, aku promotornya. Itu Prof. Timbul yang tidak bisa saya lupakan. Terima kasih sekali lagi semuanya. Saya tidak bisa berkata-kata. Monggo nanti selamat menikmati apa yang kami suguhkan di waktu yang hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ira untuk sambutannya, luar biasa keren sekali. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara yang sudah dinanti, yaitu sambutan dari Bapak Garin Nugroho sekaligus membuka pameran Metal Influx pada sore hari ini. Untuk Pak Garin, waktu dan tempat. Ya, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Dan tentu saja untuk teman-teman yang berpameran dan Mas Sujud yang menawarkan untuk membuka pameran itu. Dan sebetulnya kenapa saya tertarik karena temanya metal dan temanya Kria, karena dua-duanya sedang krisis kekriaan dan krisis metal. Krisisnya juga menjadi krisis tidak hanya seni tapi juga industri. Metal itu basic dari industri manufaktur. Thailand maju karena apa yang disebut kekuatan untuk mengelola metal. Maka otomotif maju ini, dan ekonomi terbesar Thailand ada dari manufaktur metal. Dan krisis metal juga karena semata-mata kalau di negeri hanya fungsional, tidak estetik dan tidak humanis. Maka kota-kota ini dibangun dengan metal kebanyakan tanpa kemampuan memberi hidup
dunia humanis itu sendiri. Jadi untuk membuka sebagai krisis kekriaan kita, pertukangan kita itu tidak hanya krisis kesenian, tapi krisis ekonomi dan krisis industri. Nah, hari ini saya mencoba tradisi lisannya bercerita aja ya. Jadi kalau omah budaya itu kan artinya cara berpikir, bertindak, dan bereaksi. Metal itu kita artikan sederhana aja kan vitality artinya. Metal itu vitality, dan kemudian fluk itu berkelanjutan, mengalir gitu. Jadi memang pameran ini menjadi cara berpikir, bertindak, dan bereaksi terhadap apa yang disebut ekosistem sekarang ini, termasuk krisisnya sebetulnya. Dan yang paling menarik, metal ini dia hadir kuat sekali sebetulnya. Dia selalu menanggapi ekosistem itu dengan cara yang paling kuat. Tapi yang paling penting juga, kalau kita lihat filsafat materi ya, berhubungan dengan metal, itu selalu dia ngomongin justru malah transformasi. Ya. Apa yang dulu transformasi, konflik, ada nilai konfliknya dalam filsafat metal. Dan kemudian dalam filsafat metal juga ada apa yang disebut dengan dunia yang serba paradok. Nah, kalau Anda menyaksikan di ruangan ini, lalu mengingat tokoh-tokoh yang menggunakan metal, Anies Kapur dan sebagainya, itu selalu seperti itu, kuat tapi emosi. Kalau Anda lihat nanti datang ke dalam, kita akan merasakan kekuatan, tapi juga kita merasakan emosi dari sesuatu yang kuat itu. Yang kedua selalu konsep, tapi juga apa yang disebut dengan representatif. Konsep dan representatif. Anda akan lihat juga di ruangan ini, konsep dan representatif. Dia berkilau, mencerminkan diri kita, padahal dia sesuatu yang kuat sekali. Tapi juga di sisi lain, dia juga semacam kekuatan pada diri kita. Jadi selalu ada paradok-paradok di dalam apa yang disebut dengan filsafat materi, yang disebut dengan metal itu. Maka pameran ini meskipun kecil ruangannya, sebetulnya seperti istilahnya logam yang ada di sekitar kita itu bisa sangat tajam untuk kita mengerti bahwa krisis kriya adalah krisis keindonesiaan. Seluruh negara di dunia dibangun dengan pertukangan. Maka kalau di Thailand pertukangan luar biasa sekali, yang menyangkut baja, industri kurma, motor-motor semua dari Thailand. Pertukangan sebetulnya. Dan di balik kata pertukangan ada semacam keahlian yang membawa sejarah panjang kita sekarang. Kalau di Bali kan ada teknik ya, metal tersendiri namanya lupa tahun bulan atau apa. Karena waktu itu saya ada membuat acara di Bali tentang teknik-teknik zaman dulu. Teknik-teknik kan dikira kalau teknik modern ya. Kalau di Bali itu ada teknik memotong sapi, misalkan, agar darahnya tidak mengenai kulit dan sebagainya, supaya kulit bisa digunakan untuk wayang ini dan sebagainya. Ada teknik-teknik yang memang sebetulnya mempunyai tradisi. Tapi lebih penting lagi, sebenarnya metal ini kan gila ya. Itu satu kegilaan revolusi ya. Mari kita lihat, hijab metal ada, jamel, Jawa metal ada, ya kan? Fashion metal itu dimulai dengan berhubungan dengan musik, fashion metal. Mari kita lihat, kalau di sini mesti ada Black Sabbath, heavy metal di era itu. Lalu muncullah fashion yang berhubungan dengan metal semua. Biasanya ada kayak duri-duri baja, ya kan, jaket kulit, pin-pin di mana-mana gitu. Dari yang mulai kelihatan kotor, kemudian bertransformasi fashion metal ini menjadi street fashion dan menjadi fashion yang sangat elit. Dan Anda akan bisa lihat juga di sini perasaan dari suatu yang kasar sampai yang menjadi indah. Gitu. Itu baru dari fashion dan metal, belum toys metal. Toys metal itu luar biasa sekali. Kalau Anda punya anak-anak pernah membelikan mobil-mobilan ya, Matchbox itu jumlahnya rata-rata 75. Nah itu menjadi reproduksi yang sekarang itu menjadi investasi seni dan hobi. Maka ada truk-truk yang atau mobil-mobil tertentu yang dibikin toys ya dari metal, dan itu diperebutkan oleh para investor ya atau kolektor itu, sehingga toys metal pun mengalami hal pertumbuhan yang luar biasa sekali ya gitu. Dari fashion, musik ya kan, kalau musik sudah pasti tahu tahun 60-70 semua mengalami perubahan itu kan. Dan kemudian tentu saja pada seni kriya itu sendiri, jadi ada dari mulai toys, fashion ya kan, bahkan pada Islam aja itu ada yang disebut Islam metal itu, saya lupa namanya, tengkorak apa namanya itu, simbolnya itu tangan satu gini.
Tapi saya sudah lupa karena itu saya ikut melihat mereka membuat logo ya. Ada tulisan Arab, ada tangan satu itu Islam Metal untuk melawan kode 3 jari satanik. Gitu. Sehingga bahkan dalam Al-Quran jaga ya, saya mohon maaf ya, saya cukup berat karena saya haji. Ya. Jadi kalau nggak haji mungkin nggak cukup berat ya untuk ngomong itu. Kata besi itu disebut dalam Al-Quran. Gunakanlah besi itu gitu. Dan maka para filsuf yang membuat alkimia atau alkemis ya itu Jabar Al-Hasan atau siapa, dia selalu mengatakan pengelolaan metal adalah pengelolaan spiritual karena ada peleburan lalu ada bija, ada ini, jadi selalu ada peleburan. Maka dia dimasukkan dalam Quran, gunakanlah metal atau baja untuk kegunaan kemanusiaan, dan itu sudah tertera di Al-Quran dan disebut oleh Haji Garin Nugroho, ya kan? Garin itu artinya kalau di Sumatera, anak Sumatera tahu kan penjaga masjid, ya kan, penjaga masjid, ya kan. Nah, itu ada yang senyum-senyum tuh, ada di belakang penjaga masjid. Makanya ibu saya pintar ngasih nama Garin karena tahu tidak pernah sembahyang karena jaga masjid terus. Agak males nih orang kasih namanya penjaga bukan imam ya kan. Nah mari kita lihat di balik sebuah pameran semacam ini representasi luar biasa. Dari apa yang disebut dari militer, industri, gaya hidup, bahkan dalam agama dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi itu kan menyangkut sejarah luar biasa di tahun 60-70 ya. Ketika kemudian setelah apa yang disebut dengan generasi bunga mulai hilang dan sebagainya, orang mulai menemukan sebuah dunia baru dengan teknologi dan sebagainya. Maka baja itu kalau di dalam perang kan disebut skrup menggerakkan zaman. Skrup itu kan menggerakkan zaman. Bahkan ada penyair yang nyebut baja-baja sekarang dibikin seperti roti, gampang sekali gitu. Maka jadilah kapal-kapal besar di mana-mana, menjadi pabrik-pabrik, menjadi revolusi industri. Revolusi menjadi migrasi, ya kan, menjadi penjajahan kemanusiaan, tapi juga pengetahuan yang bertemu dengan seluruh konfliknya. Sehingga di balik sejarah logam ini itu terjadi sebuah sejarah kemanusiaan yang besar sekali gitu. Itu tahun 60-70, kemudian terjadilah revolusi kedua di metal itu tahun 80 kira-kira gitu. Di mana terjadi inovasi-inovasi. Baja tidak lagi hanya sebagai sesuatu yang kuat tapi bercampur dengan kemampuan bahan-bahan yang lain. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah pertambangan lah. Kebetulan saya sedang bikin film menyangkut sejarah pertambangan. Jadi sok ahli tapi sebenarnya baru aja baca gitu loh ya. Dalam sejarah pertambangan antara biologi makhluk hidup dan makhluk mati itu dulunya itu dipisahkan. Tapi ketika kemampuan pengetahuan itu menemukan apa yang disebut nilai-nilai energi di dalam tanah, maka sebenarnya yang di atas tanah dan yang di dalam tanah termasuk metal dan sebagainya itu semuanya hidup sebetulnya. Dan tergantung kita untuk menghidupkan. Ada yang menghidupkan jadi minyak, untuk ini, untuk emas, ada yang menghidupkan dengan seni dan sebagainya. Jika terjadilah revolusi tahun 80 yang luar biasa pada metal ini. Dan kemudian tahun ini disebut sebagai inovasi metal. Inovasi metal itu sejajar dari berbagai keperluan, dari industri, seni, dan sebagainya gitu. Militer dan sebagainya. Maka pada hari ini sebetulnya kalau kita renungi lagi pameran kecil ini, saya tadi sudah masuk ya, keliling-keliling, merasakan betul sebuah perjalanan dari apa yang disebut seni kriya atau seni kriya berhubungan dengan metal itu sebenarnya gitu. Dan itu ternyata memang metal itu berhubungan dengan seluruh disiplin kehidupan yang membawa sejarah kita semua. Jadi untuk para seniman hari ini terima kasih ya, karena keluarga saya juga keluarga kota gede. Dulu itu di setiap tempat selalu ada apa yang disebut wilayah pertukangan atau kayak laboratorium pertukangan. Di kota gede ada pertukangannya sendiri. Di misalnya ahli, nanti kalau ahli bambu ada pertukangannya sendiri, dijaga betul gitu. Kita tidak hanya baja lah, kayu krisis, kriya kayu krisis. Kalau di Malaysia mereka juga menanam pohon jati, tapi juga membangun tradisi ukir lagi dengan mengambil kakek-kakek dari Jepara, contohnya, ya kan? Cucunya disekolahkan dengan baik sehingga kakek-kakek juga mau pergi ke sana, gitu kan? Di Cina kalau ada industri berhubungan dengan bambu, mesti ada apa yang disebut perkebunan bambu yang sangat luar biasa.
Sehingga memang antara dunia penciptaan dan dunia perawatan itu selalu menjadi bagian yang luar biasa. Maka sebetulnya Mas Warno, teman itu sebetulnya memang harus kita galakkan lagi tentang keterampilan itu. Tanpa keterampilan seluruh gagasan hanya menjadi quotes-quotes saja. Kayak politik hari ini, karena tidak ada keterampilan pemberdayaan, maka seluruh kritik pada politik hanya jadi quotes-quotes saja gitu. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya tadi sudah merasakan apa yang disebut konsep, tapi juga representatif, kuat, tapi juga emosi, cahaya, tapi juga apa yang disebut penajaman diri atau cermin kayak gitu. Semua terasa di dalam karya-karya ini, dan karya yang sungguh sangat bervariasi, merepresentasikan tadi dunia toys, dunia fashion, ya kan, dunia pengelolaan kembali limbah dari besi ya, dan sebagainya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang datang pada hari ini, kita sering terasa bahwa metal itu tidak menjadi bagian dari filsafat. Padahal filsafat yang berhubungan dengan metal itu menyebut metal adalah transformasi, konflik, berkelanjutan, dan selalu menemukan jalan-jalan yang penuh paradok di kota ini, di Indonesia ini. Terima kasih untuk kedatangan, silahkan menikmati semua, semoga menemukan apa yang disebut transformasi, berkelanjutan, konflik, dan paradok yang bisa kita mengingatkan krisis dari kriya, pertukangan adalah krisis bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Gari atas sambutannya. Bisa kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada meriah. Baik, kami mengundang Bapak Budi untuk memberikan simbolisasi berupa karya dan juga nanti dibuka bersama dan melakukan foto. Untuk panitia mungkin bisa dibantu. Dan juga untuk bikisan nanti akan diberikan oleh Bu Diani. Yang karya itu mengundang Ibu Diani. Nah, mungkin untuk bikisan terbeli ya. Mungkin untuk teman-teman dokumentasi dan juga media bisa melakukan dokumentasi. Toys. Dan ada bingkisan juga dari Ibu Diani untuk Bapak Gari. Sing jarine wingi ana kuliah anu sih to. Warna. Betul. Seni rupa. Oh. Tanggal 8 kebak. Penjalo ya? Ya, rekaman ya. Apa nang tinggal tugas podo. Nang grup apa gimana nih? Tapi aku kan silent. Aku udah tahu. Sini. Aku kan saya politis posisi. Paling nek ono sing mati ya. Oh, wingi baca. Aku mangan. Aku pertama kali tekan TKP. Oh, bagus Fendi. TKP daerah mana tuh? Mangan. Dan selanjutnya mengundang Bapak Warno juga untuk maju ke depan karena ada simbolisasi penyerahan karya juga dari Bapak Budi untuk Pak Warno dan juga bingkisan untuk dari Diani. Apa-apa. Wes, ning kene pojokan di. Oh, ya. Judulnya itu Swingboard. Saya mengambil dari buku jazz. Sama-sama sih siapa? Nggak bisa dijadiin satu.
Satu, dua, tiga. Oke. Dan ada bingkisan juga dari Ibu Diani untuk Nomor emergency. dan mengundang Bapak Sujit juga untuk maju ke depan karena ada bingkisan juga dari para seniman. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, dan sebelumnya mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu Pak dan Pak Warna juga dan para seniman, Bu Alfi, Bu Ira, Pak Budi. Mungkin bisa maju ke depan terlebih dahulu. Kemudian juga dan Bu Ani bisa maju ke depan juga. Mungkin bisa sambil memegang Di submit ya. loh. Iya. Baik, untuk teman-teman dokumentasi dan media, saya bantu ini ya. Baca lagi ya, mungkin yang perempuan paradok tadi loh. Kelihatan banget. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Dan dengan ini pameran Metal Influx resmi dibuka. Dan selamat kepada para seniman, kepada Bu Alfi, Pak Budi, Bu Deni, Wira, dan terima kasih kepada Pak Gari dan Pak Warno. Dan setelah ini para hadirin bisa diperkenalkan untuk masuk ke dalam ruang pamer. Dan nanti pukul 7 malam akan ada pertunjukan dari performance Paranoise Activity oleh Taman Garuda and Friends. Jadi setelah menikmati ruang pamer mungkin bisa menikmati hidangan di belakang dan menunggu ada pertunjukan pukul 7 malam oleh Taman Garuda and Friends. Dan sebagai informasi, pameran ini akan berlangsung dari tanggal 9 Mei hingga 9 Juni 2026 dengan jam kunjung ruang pamer setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 10 pagi hingga 6 sore. Dan di sini saya Ruda Cantiaya selaku Master Seremoni pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa di event berikutnya.